Al-Quran, kitab suci umat Islam, penuh dengan kisah-kisah yang menawarkan pelajaran moral dan spiritual yang mendalam bagi seluruh umat manusia. Kisah-kisah ini, yang seringkali dikisahkan dengan gambaran yang jelas dan kebijaksanaan yang abadi, berfungsi sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang kompleks dan memahami tempat kita dalam ciptaan Tuhan yang agung. Di antara kisah-kisah memikat ini adalah kisah Qarun, seorang pria yang bangkit dari awal yang sederhana hingga mengumpulkan kekayaan yang tak terbayangkan, tetapi akhirnya dihancurkan oleh kesombongannya sendiri dan menemui akhir yang tragis. Kisah Qarun adalah pengingat yang kuat tentang pentingnya kerendahan hati, rasa syukur, dan sifat sementara dari harta duniawi. Ini berfungsi sebagai kisah peringatan tentang bahaya kesombongan dan pentingnya menggunakan berkah kita, baik materi maupun spiritual, untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kisah Qarun bukan hanya catatan sejarah, tetapi perumpamaan abadi yang melampaui waktu dan budaya. Ini berbicara tentang kondisi manusia, keinginan bawaan kita, dan konsekuensi dari pilihan kita. Dengan memeriksa kehidupan dan kejatuhan Qarun, kita dapat memperoleh wawasan yang tak ternilai tentang sifat kekayaan, kekuasaan, dan pentingnya memupuk kebajikan yang benar-benar memperkaya hidup kita dan meninggalkan warisan yang langgeng. Di dunia yang seringkali dikonsumsi oleh materialisme dan pengejaran kekayaan yang tak henti-hentinya, kisah Qarun berdiri sebagai pengingat yang nyata tentang sifat harta duniawi yang cepat berlalu dan kekuatan abadi dari kerendahan hati, kasih sayang, dan rasa syukur. Kisah Qarun dimulai di Mesir kuno pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dia berasal dari suku yang sama dengan Musa, Bani Israel, yang dikenal karena kesalehan dan kepatuhan mereka terhadap pesan ilahi. Di masa mudanya, Qarun dikenal karena hidupnya yang sederhana dan serba berkecukupan. Dia tinggal di antara orang-orangnya, berbagi perjuangan dan aspirasi mereka. Bani Israel, meskipun menghadapi penindasan dan kesulitan di bawah pemerintahan Firaun, berpegang teguh pada iman mereka dan mencari penghiburan dalam janji ilahi tentang pembebasan. Sementara detail pasti tentang kehidupan awal Qarun tetap terselubung dalam kabut waktu, Al-Quran menekankan keadaan kemiskinannya pada awalnya sebagai kontras yang mencolok dengan kekayaan besar yang kemudian dia peroleh. Kontras ini berfungsi untuk menyoroti kekuatan transformatif kekayaan dan potensinya untuk merusak bahkan hati yang paling rendah hati sekalipun. Perjalanan Qarun dari kemiskinan menuju kemewahan adalah bukti kapasitas manusia untuk kebajikan besar dan kejatuhan tragis, tergantung dari pilihan yang kita buat dan nilai-nilai yang kita anut. Kehidupan Qarun berubah drastis ketika dia menemukan harta Qarun yang tersembunyi. Al-Quran menggambarkan harta Qarun ini sangat luas dan tak terukur, terdiri dari emas dan permata berharga. Kunci kekayaannya yang baru ditemukan begitu berat sehingga membutuhkan kekuatan gabungan beberapa orang untuk membawanya. Penemuan Qarun melambungkannya dari kehidupan yang kekurangan menjadi kehidupan yang kaya raya tak terbayangkan. Dia menjadi orang terkaya di zamannya. Namanya identik dengan kemewahan dan kemegahan. Perolehan kekayaan yang begitu besar secara tiba-tiba memiliki efek yang mendalam pada Qarun. Dia mulai menjauhkan diri dari orang-orangnya, tidak lagi berbagi perjuangan mereka atau berempati dengan penderitaan mereka. Perangkap kekayaan menjadi fokus utamanya, dan dia bersenang-senang memamerkan kekayaannya kepada dunia. Kisah Qarun berfungsi sebagai kisah peringatan, menggambarkan bagaimana kekayaan materi, Seiring bertambahnya kekayaan Qarun, begitu pula kesombongan dan keangkuhannya. Dia mengelilingi dirinya dengan kemewahan, membangun istana-istana megah dan menghiasi dirinya dengan pakaian dan perhiasan terbaik. Hati Qarun, yang dulunya dipenuhi dengan kerendahan hati dan rasa syukur, menjadi dipenuhi oleh kesombongan dan rasa penting diri. Dia mulai memandang kekayaannya sebagai bukti keunggulannya sendiri, memandang rendah mereka yang kurang beruntung. Kesombongan Qarun tidak hanya terbatas pada penampilan luarnya dan gaya hidupnya yang mewah. Itu meresap ke dalam interaksinya dengan orang lain, terutama mereka yang berani mempertanyakan perilakunya. Dia mengabaikan penderitaan orang miskin dan membutuhkan, percaya bahwa kekayaannya memisahkannya dari perjuangan umum umat manusia.
Transformasi Karun berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang sifat kesombongan yang berbahaya, dan bagaimana hal itu dapat merusak bahkan hati yang paling mulia sekalipun, membutakan kita terhadap penderitaan orang lain, dan membawa kita ke jalan penghancuran diri.